Hari ini saya ada kegiatan bersama dengan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru, terutama untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian rekan-rekan sejawat yang sudah membantu dalam proses kegiatan PKGPJOK. Saya adalah peserta PKGPJOK gelombang 2. Untuk kegiatan ini kami menyusun sebuah tugas akhir, yaitu rencana tindak lanjut yang dilaksanakan di sekolah kita. Yaitu kegiatan rencana tindak lanjut ini adalah program dari PKGPJOK yang mana disampaikan melalui komunitas belajar kita, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya lanjutkan untuk kegiatannya. Yang pertama adalah di sini adalah latar belakang yang melatar belakangi permainan tradisional Hai Buta tangkaplah saya. Di sini saya jelaskan olahraga tradisional seperti permainan merupakan warisan budaya yang memiliki nilai kearifan lokal. Selain melatih kekompakan, olahraga ini dapat menjadi media pembelajaran karakter seperti kerjasama, kedisiplinan, saling menghargai, menghormati, dan melatih konsentrasi peserta didik. Sebagai tindak lanjut pembelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga, aktivitas olahraga keterampilan gerak dapat memberikan pengalaman baru kepada siswa, sekaligus memperkenalkan kegiatan permainan yang menyenangkan, melatih konsentrasi peserta didik, melatih daya ingat, dan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ya, di sini ada saya paparkan tentang keterampilan gerak. Jadi di PKGPJOK itu ada 3 yang ditawarkan. Khusus untuk sekolah dasar ditawarkan adalah keterampilan gerak dasar. Kenapa yang diambil keterampilan gerak dasar? Karena kita di tingkat sekolah dasar itu kita hanya mengenal dasar dari berolahraga. Berbeda dengan mereka yang di tingkat sekolah atas atau SMP, mereka sudah membuat sebuah permainan. Permainannya di mana yang menjadi panitia, yang menjadi wasit, yang menjadi pemainnya adalah siswa itu sendiri. Guru hanya memberi fasilitas. Berbeda kita di tingkat SD, kalau di SD itu guru tetap menjadi mentor. Ya. Kemudian siswanya yang menjadi center bagi anak-anak yang lain bisa memberikan contoh. Jadi kita hanya memfasilitasi itu. Kemudian pada permainan ini, permainan Hai Buta tangkaplah saya ini merupakan permainan tradisional dengan melibatkan peserta didik dalam proses kegiatan berlangsung. Guru berperan sebagai fasilitator dan memantau jalan permainan dengan aturan 3 orang yang akan dipilih memakai pita, tidak boleh menyentuh area dada, muka, dan kaki. Hanya boleh memegang tangan yang ada pitanya. Satu orang berdiri di tengah, kemudian yang lain berpegangan tangan membuat lingkaran sambil bernyanyi lagu Hai Buta tangkaplah saya sambil berkeliling lapangan. Guru kelas dan guru agama membantu memantau peserta didik dalam kegiatan ini untuk melatih konsentrasi dan daya ingat peserta didik. Kemudian di sini ada tujuannya. Di sini saya buat ada 4 tujuan. Yang pertama, melestarikan permainan tradisional sebagai kebudayaan lokal. Kedua, melatih konsentrasi peserta didik dalam pembelajaran, melatih daya ingat dan semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran melalui pendekatan proyek. Lalu yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di sini kami masukkan juga dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan petunjuk dari PKGPJOK. Kami buat hanya ada 3. Yang pertama ada berkebinekaan global, yang kedua mandiri, dan yang ketiga adalah kreatif. Di sini merupakan tujuan dari permainan Hai Buta tangkaplah
Kemudian ada sasaran program. Ya, pada sasaran program di sini kita bisa memilih kelas tertentu. Kenapa dikatakan kelas tertentu? Tidak semua kelas kita bisa laksanakan, hanya cukup satu kelas saja. Berbeda kalau di tingkat SMA, boleh semua kelas dalam bentuk sebuah permainan SEMS namanya. Kalau SEM itu Sport Education Models, itu biasanya mereka membentuk sebuah kompetisi. Kalau kita di tingkat SD, kita cukup membuat sebuah permainan yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian pelaksana program di sini saya buat 4. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai mentor kegiatan. Lalu yang kedua rekan sejawat membantu berkolaborasi dalam kegiatan ini. Semua guru membantu dalam setiap kegiatan yang bisa saya laksanakan. Kemudian guru PJOK sebagai fasilitator adalah saya sendiri. Dan peserta didik saya pilih adalah kelas 3. Kemudian yang keempat, selama kami proses pembelajaran itu ada 7 aset kekuatan. Pada 7 aset kekuatan ini saya sebutkan 7-nya saja. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah politik, yang keempat agama dan budaya, yang kelima fisik, yang keenam lingkungan alam, dan 7 aset finansial. Ketujuh ini merupakan aset kekuatan kita bagi kita yang berada di sekolah. Kita jangan melihat aset kekurangan kita, tetapi yang kita harus lihat adalah aset kekuatan yang ada di dalam sekolah kita tersebut. Kita gunakan aset itu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memfasilitasi siswa, dan juga menciptakan peserta didik itu senang dengan pelajaran kita. Ya. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Di sini ada tahap persiapan, ada perkenalan. Guru menjelaskan permainan Hai Buta tangkaplah saya, bagian dari budaya Indonesia. Kemudian ada alatnya, yaitu pita 3 buah dan 1 buah kain untuk menutup matanya. Kemudian lokasinya di sini di lapangan sekolah kita sendiri, dan pesertanya yaitu peserta didik kelas 3 SDN 2 Bangbolong. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ada caranya. Bagaimana caranya? Pertama, saya biasanya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, saya menjelaskan tata cara bermainnya. Bagaimana tata cara bermainnya? Tata cara bermainnya adalah tidak boleh menyentuh area wajah, dada, muka, kaki, dan anggota tubuh lainnya, kecuali hanya boleh menyentuh tangan yang ada pitanya. Yang ini yang membedakan dari teman-teman yang lainnya, begitu. Untuk bisa menentukan permainan, menentukan pemenangnya nanti, yang jaga nanti yang akan menebak ketiga-tiganya. Jika ketiga-tiganya sudah tertebak dengan benar, maka dia bisa bergantian jaga dengan teman yang ketiga tersebut, gitu ya. Di sini juga ada refleksi. Setelah permainan dilaksanakan, guru bisa mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan nilai-nilai yang mereka dapatkan. Selanjutnya yaitu capaian tujuan. Di sini ada capaian tujuannya, ada 5. Kemudian ada peran, ada lini masa, dan hasil yang diharapkan. Pemahaman aturan permainan, melatih daya ingat, melatih konsentrasi, berkata jujur, menghargai sesama teman, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Perannya di sini sudah saya sebutkan tadi, guru olahraga, guru kelas 3, guru agama, dan peserta didik. Lini masa kegiatan bisa dilaksanakan setiap akhir semester, bisa dilaksanakan. Kemudian hasil yang diharapkan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, siswa terlibat aktif dalam permainan, memberikan pengalaman baru untuk peserta didik, memberikan motivasi dan semangat belajar. Kemudian ada tantangan dan solusi. Tantangannya di sini ada 4 yang saya ambil. Yang pertama, pengaturan waktu kegiatan. Yang kedua, kondisi alam yang tidak menentu, kadang bisa hujan, kadang bisa panas. Kemudian kurangnya motivasi siswa. Dan yang keempat, keterlibatan guru.
Pada solusi ini saya buat 3, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai mentor. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada peserta didik. Ya, sini ada penutup terakhir. Ya, kegiatan ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, meningkatkan motivasi dalam belajar, dan di dalamnya terdapat keterampilan gerak dasar bagi peserta didik. Kegiatan ini dibuat untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan guru hanya memfasilitasi kegiatan tersebut. Guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena sejatinya belajar itu adalah sepanjang hayat kita. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, kepada kepala sekolah yang sudah membantu saya dalam penyampaian pemaparan materi kami pada hari ini. Inilah hasil akhir dari kegiatan kami, kegiatan selama 3 bulan. Kami bisa membentuk sebuah permainan yang menyenangkan untuk siswa, adalah bentuk dari tindak lanjut kami pada kegiatan yang sudah kami laksanakan. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan penguploadan aksi nyata dan bukti karya. Bukti karya itu kami disuruh untuk memilih tiga karya. Yang pertama boleh mengupload berbagai praktek baik, boleh mengupload kegiatan modul ajar ataupun RPP, dan yang terakhir boleh mengupload video pembelajaran. Saya memilih video pembelajaran karena kemarin sudah kita laksanakan. Kemudian tinggal mengupload draftnya. Jika sudah dicek oleh fasilitator kami, jika itu tidak ada plagiat, akan dilanjutkan kepada PMM. Kemudian nanti akan diupload pada bukti karya di PMM. Terima kasih. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu atau Bapak Kepala Sekolah jika ada yang ingin disampaikan, baik saran ataupun evaluasi ataupun umpan balik. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari guru saya. Kami sebagai guru merespon sangat baik. Artinya perkembangan pembelajaran untuk PJOK ini kita memberdayakan permainan sejenis permainan tempo dulu, boleh? Seperti jaga-jagaan, main buka-bukaan, seperti itu. Memang dari tanggapan kami sebagai guru kelas, permainan ini utamanya adalah untuk mengingat kembali permainan-permainan dulu yang masih terjaga, maksudnya kearifan untuk budaya lokal yang pasti kita sebagai suku daerah. Dan satu sisi lain adalah membentuk karakter jiwa olahraga mereka. Di samping mereka bermain, mereka juga mendapatkan kesehatan untuk tingkat SD seperti itu. Karena kalau SMP atau SMA mereka sudah melewati fase-fase utama, sudah pelajaran olahraga pemula, sudah mereka bisa seperti latihan pemanasan. Mungkin kalau untuk anak-anak didik SD ini kalau 1 kelas 2, kalau kelas 4 sudah bisa saya kira. Kalau masih kelas 1 kelas 2 sampai kelas 3 masih belum terlalu memahami. Saya kira untuk respon saya sebagai guru kelas 4 sangat baik dan setuju. Begitu juga respon dari teman-teman yang lain, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai guru kelas 2 sungguh merasa sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan dari guru PJOK hari ini, dan sungguh menginspirasi bagi kami, dan kami sangat bangga dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini, dan terus tetap melanjutkan, dan kami merasa sungguh luar biasa untuk hari ini, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami merasa sungguh luar biasa untuk hari ini, untuk kegiatannya, dan semoga itu semua bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
ini sangat memotivasi untuk kita semua untuk kedepannya bagaimana kita membawa peserta didik itu lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang ada untuk kita semua, bukan hanya satu. Kemudian demi kelancaran juga motivasi mereka belajar itu juga di tahun yang akan datang dari sekolah kita bisa diambil salah satu siswa untuk mengikuti jenjang lomba dan sebagainya di tingkat baik itu kabupaten, kecamatan maupun ke tingkat yang lebih tinggi. Saya kira itu saja. Datang terima. Baiklah, karena sudah diberikan masukan dan saran dari rekan sejawat, saya ucapkan terima kasih. Maka dari itu kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya, tadi saya lupa sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai.